Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer, jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Futsalgo. Kali ini kita akan membuat video tentang pengurutan data. Kemudian video ini akan saya bagi menjadi beberapa part. Pada part pertama ini kita akan melakukan persiapan untuk mempersiapkan project, package, dan metode-metode yang kira-kira dibutuhkan untuk melakukan pengurutan data. Jadi kita langsung buka NetBeans-nya. Di NetBeans kita buat dulu projectnya. Jadi kita pertama buat project dulu. Caranya cukup sederhana. Pilih menu file, kemudian new project. Beri nama projectnya, pilih kategorisnya Java, kemudian projectnya Java application. Klik tombol next. Kemudian di sini beri nama projectnya adalah pengurutan data. Pengurutan data. Kemudian untuk create main classnya tidak perlu kita buat dulu ya. Kita hilangkan checklistnya di sini. Nanti kita buat sendiri. Ini dihilangkan checklistnya. Kemudian finish. Oke, selanjutnya kita buat package. Kita buka ini projectnya. Dibuka projectnya. Kemudian kita akan buat package. Cara buat package-nya kita klik di sini di bagian source package. Di bagian source package ini kita klik kanan. Pilih menu new. Kemudian Java package. Ya, di situ beri nama package-nya, package atau bahasa Indonesianya mungkin paket ya. Beri nama paketnya sorting, pakai huruf lowercase ya, semua huruf kecil. Kemudian finish. Oke. Kemudian jadi langkah pertama tadi kita buat projectnya pengurutan data. Langkah kedua kita buat package-nya bernama sorting. Ya, langkah ketiga kita akan buat kelas. Jadi nama kelasnya adalah kita beri nama kelasnya kelas sorting juga. Cara membuat kelas adalah klik kanan di package ini, kemudian new, pilih menunya adalah Java class. Nah, kemudian beri nama kelasnya sorting pakai huruf kapital depannya. Jadi nama kelas itu selalu diawali dengan huruf kapital. Sorting seperti ini. Kemudian finish. Kemudian hapus komentarnya. Oke, hapus komentarnya. Kita save. Seperti biasa, yang pertama kita buat adalah method main. Jadi kita buat, sebenarnya yang kita buat ini bagian akhirnya dulu ya. Method main itu sebenarnya bagian akhir dibuat, tapi kita buat dulu pertama. Cara buatnya bisa dengan tulis public dengan PSVM bisa ya, pakai shortcut PSVM begini, kemudian tekan tab, atau kalau kalian pakai editor lain selain NetBeans bisa ditulis saja static void main, kemudian static public void main, kemudian parameter inputnya string pakai kurung siku berpasangan string args, atau bisa pakai kata lain di sini, pakai Futsalgo misalnya. Kemudian buka kurung perawal, enter. Ya, kita sudah punya method mainnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini sudah bisa di-run tapi tidak ada reaksi apa-apa karena dia sudah punya method main ya. Kalau dia tidak punya method main ini, dia tidak bisa di-run. Cara runnya klik kanan, run file. Oke, kita tunggu. Ya, ini ya, jadi dia ada berhasil di build, berhasil di compile dan diinterpretasi. Kemudian kita buat vektor. Jadi yang kita urutkan di sini adalah vektor ya, bukan array. Bisa saja pakai array, tapi untuk video-video kali ini saya akan pakai vektor. Kita buat vektor. Kemudian tipe vektornya adalah integer. Kemudian kita bisa berikan nama vektornya adalah vektor juga, atau bisa pakai data ya, data begini sama dengan 0. Oke, jadi untuk sementara saya kasih 0 dulu ini. Nanti saya akan buat sebuah metode untuk inisialisasi nilai dari datanya ya, dari vektornya. Ini ada error. Kalau ada error seperti ini jangan panik, klik saja di sini, klik kiri, kemudian lihat di situ ada petunjuknya. Add import for Java util vector. Jadi kita diminta untuk menambahkan perintah import
untuk Java util vektor. Silahkan di double klik, saya di situ double klik, klik kiri ya. Ya, dia akan menampilkan di sini. Dia tambahkan satu baris perintah untuk kita. Sebenarnya kalau kita tidak klik tadi di sini, kita bisa ketikkan secara hard coding di sini, ketik manual ya. Oke. Jadi kita sudah punya variabel data ya, bertipe vektor integer. Selanjutnya kita mau inisialisasi. Jadi ini sebenarnya mempermudah saja. Sebenarnya saya bisa input dia dari keyboard satu persatu. Tapi untuk kali ini saya mau buat metode inisialisasi. Jadi nanti karena ini mau saya pakai berulang-ulang, mau saya untuk validasi algoritma sortingnya, maka saya buat di sini sebuah metode inisialisasi. Kasih statik saja untuk menyederhanakan, supaya tidak usah berulang-ulang juga melakukan inisialisasi. Static vector saya buat metode inisialisasi, outputnya integer, vektor integer. Kemudian nama metodenya inisialisasi vektor. Kemudian inputnya kosong. Kemudian ini inputnya. Jadi kalau ada di sini kalau di sini ada isinya di dalam kurung ini, berarti inputnya tidak kosong, parameter inputnya. Jadi di saat ini kosong ya, tidak ada inputnya. Kemudian saya buka kurung berawal, lalu enter. Kemudian di sini saya buat vektor yang tipenya sama dengan ini. Sama tipenya. Vektor, saya berikan nama variabelnya vektor juga. Tapi ini pakai huruf kecil ya, V-nya. Vektor. Kemudian sama dengan new vector. New vector. Pakai kurung diamond, tanda lebih besar lebih kecil begini, lebih kecil lebih besar ya. Kemudian buka kurung biasa, lalu titik koma. Ini cara inisialisasi vektor. Setelah itu yang variabel vektor ini saya jadikan sebagai variabel kembalian atau return value. Saya copy, di sini saya tuliskan return. Di sini saya tuliskan return. Kemudian spasi nama variabel kita tadi vektor ya. Pakai huruf kecil ya. Jadi vektor yang ini berbeda dengan ini ya. Kalau vektor yang di depan ini dia adalah nama kelasnya, sedangkan yang di sini adalah nama objeknya atau nama instan dari kelasnya. Ini saya jadikan return. Kalau saya lakukan seperti ini, kita sudah punya vektor, tapi belum ada value-nya. Jadi saya mau tambahkan juga value. Cara menambahkan value bisa pakai method add. Jadi saya nama vektor saya adalah vektor add value-nya adalah, pertama saya masukkan angka 40. Kemudian ini saya copy saja 40, kemudian saya masukkan angka 2, kemudian saya masukkan angka 1, kemudian saya masukkan angka 3, kemudian saya masukkan angka 65, kemudian saya masukkan angka 0, kemudian saya masukkan angka -1. Jadi ini akan menjadi data yang akan saya urutkan ya. Kemudian saya masukkan angka 68, kemudian saya masukkan angka 3 lagi, dari 2 angka 3, kemudian saya masukkan angka 42, kemudian saya masukkan angka 4, hapus 40, 2, 1, 43, 3, 65, 0, -1, 68, 3, 42, 4. Oke, ini adalah vektor saya. Jadi setelah saya punya metode inisialisasi ini karena saya malas untuk menginput berulang-ulang dari keyboard ya, karena tujuannya hanya untuk validasi, maka sekarang saya copy ini, atau saya bisa langsung tuliskan di sini. Saya ganti nulnya tadi. Di dalam method main saya tuliskan di sini ini ada triknya kalau di
NetBeans, tulis ini saja, kemudian tuliskan beberapa hurufnya ya. Kemudian tekan tombol Ctrl spasi di keyboard. Ya, kita langsung diberikan petunjuk. Ini mempercepat untuk proses coding. Jadi sebenarnya saya sudah punya data yang berisi di vektor data ini saja. Vektor data saya ini sudah ada nilainya 42 dan seterusnya sampai angka 4. Kemudian berikutnya saya juga butuh metode untuk mencetak. Jadi kita butuh metode untuk mencetak data. Caranya saya tambahkan di bawah ini. Di atasnya lagi, di atasnya main ya, di atasnya main. Boleh sebenarnya di bawahnya main di sini apa. Ini hanya supaya teratur. Di bawahnya metode inisialisasi di sini setelah kurung perawalnya. Di sini saya buat metode cetak data, static juga. Static void cetak. Kemudian ada inputnya. Inputnya adalah vektor, tipenya integer, kemudian nama variabelnya, parameternya vektor juga. Nama parameternya vektor. Kemudian dia tidak ada outputnya karena tipenya di sini void, berarti nanti tidak perlu dibuatkan return kecuali kita mau break dari metodenya. Oke, di sini pertama saya buatkan shout dulu tanpa ln ya. Jadi nanti dia ada kayak semacam kurung begitu, ada kurung siku di depannya. Kemudian setelah itu saya buatkan juga kurung siku penutup di bagian akhirnya. Ya, untuk yang terakhir ini pakai ln, ada ln nya ini. Jadi nanti ada spasinya dulu. Jadi nanti kalau vektor ini sedang dalam keadaan kosong, kemudian kita print, maka yang tercetak adalah kurung siku ini saja, kurung siku buka dan tutup, dan ada spasi satu di tengahnya. Tapi kalau dia punya nilai, maka dia akan cetak nilai dari vektornya. Untuk mencetak nilai dari vektornya kita pakai for di sini. For, kemudian kita bisa pakai for each saja di sini. For integer v.2 vektor. Jadi v nya akan saya iterasi dari nilai yang ada di dalam vektor ini, maksudnya sama. Kemudian buka kurung, enter. Ya, di sini akan saya cetak shout tanpa ini juga ya, tanpa ln, spasi dulu, terus tanda tambah, terus nilai dari vektornya. Nilai dari vektornya itu adalah tadi saya simpan sebagai variabel v. Oke, selesai. Oke, kita sudah punya metode cetak. Nanti kalau mau dipanggil, jadi kita sudah bisa panggil di sini di method main. Di method main tadi ini setelah kita inisialisasi, kita bisa panggil metode cetaknya. Misalnya kita kasih dekorasi sini, atau langsung saja kita panggil. Metodenya adalah cetak. Bisa dengan tulis C gini, C, kemudian tekan Ctrl spasi di keyboard. Itu ada yang munculkan. Kira-kira yang huruf C nya awal itu pakai metode apa saja. Kita klik saja nih, karena ini metode yang kita butuhkan. Kemudian cetak data isi. Jadi data ini kita cetak, kita masukkan ke dalam metode cetak yang ini ya. Jadi inputnya tadi kan dia tipenya vektor, dan ini juga adalah tipenya vektor. Jadi parameter ini kita masukkan ke dalam metode cetak, kemudian dia akan cetak isi dari data. Coba kita run file. Oke, dia tercetak ya. Jadi dia ada kurung bukanya dulu, lalu kurung tutup, kemudian elemen-elemen yang ada di dalam vektor sesuai urutan memasukkannya ya. Jadi sesuai posisinya di dalam vektor 40, 2, 1, kemudian 4, 3, 6 dan seterusnya. Oke, kalau kita mau ada di depannya ada semacam dekorasi lagi di sini. Misalnya original vektor atau original data, kita bisa buatkan di sini di atasnya. Kita shout di sini. Shout tapi tidak pakai ln. Atau data asli gitu ya, original data titik 2 spasi. Jadi nanti dia di sini ada tulisan original, di depannya nih ada tulisan original data. Coba kita run. Oke, ini ada tulisan original data. Jadi data awalnya seperti ini. Kemudian metode ketiga untuk di video persiapan ini kita juga butuh
sebuah metode cloning ya. Kenapa pakai metode cloning? Jadi ini cloning ini untuk mengcopy nilai tapi tidak mengcopy variabelnya. Ini dikarenakan ada suatu sifat unik dari variabel reference. Ini vektor adalah variabel reference ya. Jadi kalau di sini misalnya saya kasih contoh, saya buat sebuah vektor baru, tipenya integer, namanya data 2. Ya, nilainya saya ambil dari data ini, variabel data yang pertama. Ya, kalau saya buat seperti ini, jadi ini kita seolah-olah punya dua variabel. Variabel kita yang pertama adalah data, dan variabel yang kedua adalah data 2. Tetapi sebenarnya kedua variabel ini saling berbagi ruang memori. Jadi dia menempati ruang memori yang sama. Yang mana kalau kita rubah nilai dari data 1, data yang pertama ini, maka nilai juga di data 2 akan berubah. Kemudian kalau kita rubah juga yang di data 2, nilai di data pertama akan berubah juga ya. Coba kita berikan contoh. Pertama kita cetak di sini. Kita cetak data, kemudian kita cetak juga data 2. Kita beri keterangan sedikit di sini. South. Kita cetak data pertama, data 1, kemudian kita cetak juga data 2. Nama variabelnya data 2 adalah ini, data 2. Ini dua variabel yang berbeda secara nama ya. Kita run. Ya, yang tercetak sama ya, data 1 dengan data 2 sama. Ya, sekarang kita coba lakukan perubahan, lalu nanti kita cetak lagi. Nah, kita lakukan perubahan ya. Kita misalnya rubah nilai pada data 1. Nilai pada data 1 maksud saya, data titik set pada indeks ke 1 ya. Jadi nilai indeks 1-nya pertama adalah 2 ya. Indeks 1 nilainya 2. Kita rubah nilai menjadi 327 titik koma. Ya, ini yang saya rubah adalah di variabel data pertama ya, variabel data. Sekarang saya coba print lagi. Saya copy saja ini. Setelah saya lakukan perubahan, ingat yang saya rubah cuma variabel data saja. Saya tidak merubah variabel data 2. Tetapi ketika saya print, ya kedua-duanya berubah. Di data 1 berubah, data 2 juga berubah. Ini kenapa? Karena dia memanfaatkan satu ruang memori yang sama. Namanya tipe reference. Begitu juga kalau yang saya rubah data 2 di sini. Data 2 set misalnya pada posisi 3. Ini nilai awalnya 1 ya. Saya rubah menjadi 1769. Yang saya rubah adalah di data 2 ya. Saya tidak merubah yang di data 1. Tetapi kita lihat apa yang terjadi. Ternyata kedua-duanya berubah. Di data variabel pertama 1769 berubah juga. Di variabel kedua juga berubah jadi 1769. Padahal ini adalah dua vektor yang berbeda. Ya, ini adalah sifat dari atau karakteristik dari tipe data reference. Maka untuk kebutuhan tertentu saya butuh buat dua variabel yang nilainya dikopi dari nilai pertama, dari variabel pertama, variabel vektor yang pertama, tetapi dia tidak menggunakan ruang memori yang sama. Ya, untuk situasi seperti itu biasanya tersedia metode clone ya, tapi kali ini kita akan buat metode cloning sendiri. Jadi kita buat array baru yang nilainya saja yang berasal dari array pertama, tetapi dia tidak menggunakan ruang memori yang sama. Ya, kita buat saja langsung. Metodenya namanya metode cloning. Kemudian outputnya juga sama, output dan inputnya sama, tipenya ya, maksudnya sama tipenya, sama-sama tipe vektor. Nama metodenya cloning. Kemudian inputnya juga sama dengan metode cetak. Kita copy saja di sini. Ini programmer malas, main copy paste saja. Nggak apa-apa ya di copy paste kalau sudah tahu. Oke, jadi parameter inputnya adalah vektor, outputnya juga vektor sama tipenya. Kemudian nama metodenya cloning. Kemudian di sini ada outputnya ya. Karena ada outputnya nanti harus ada return di sini. Jadi kita siapkan variabel untuk jadi returnnya. Kita buat sebuah variabel baru
vektor baru sama dengan 0. Jadi kita ingin untuk antisipasi kalau saja seandainya orang memasukkan di sini nilainya 0 ya. Ya kalau dia nilainya 0, maka returnnya juga array vektor barunya juga akan menjadi 0. Tetapi yang kita kembalikan adalah vektor baru ya di sini. Di returnnya ini kita isi dengan vektor baru. Oke. Kemudian kita buat pernyataan kondisional. Jika vektor ini yang parameter inputnya ini tidak 0, jika inputnya tidak 0, cara tulisnya di bahasa program adalah seperti ini. Jika vektor tidak 0, jadi cara tulisnya di program vektor tidak atau tanda seru sama dengan 0 ya. Ini bacanya jika vektor tidak 0, maka kalau vektornya tidak 0 maka kita akan melakukan pengkopian data. Pertama kita inisialisasi ininya sebagai vektor baru. Vektor baru sama dengan, ini pakai huruf kapital. Biasanya kalau variabel dua kata pakai huruf kapital yang kedua. Ini juga. Vektor baru sama dengan new vektor, pakai simbol diamond, tanda lebih kecil lebih besar, kemudian buka kurung, balas kurung, titik koma. Ya, kemudian di sini kita lakukan proses copy nilai ya. Jadi kita pakai for each lagi, for integer v dari vektor, dari variabel ini, dari parameter inputnya, kita ambil nilai-nilainya satu persatu, vektor, kemudian nilai tersebut kita masukkan ke dalam vektor baru. Cara memasukkan nilainya vektor baru titik add v titik koma, selesai. Jadi kita akan copy satu persatu isinya ya. Tidak langsung di copy vektornya, tapi di copy satu persatu isinya. Oke, sekarang kita validasi, kita demonstrasikan. Jadi kita buat tadi ini, kita buat, lihat ada outputnya ya. Jadi kita bisa tangkap nanti outputnya pakai tanda sama dengan di mana tadi ya, di sini di vektor 2 ini kita tangkap nanti outputnya di vektor 2. Kita vektor 2 ini kita buat dengan cara berbeda. Kalau tadi dia langsung data gini sama dengan data, sekarang kita buat dia dengan cara cloning dulu, sama dengan cloning, kita cloning data. Oke. Jadi dia tidak serta-merta menggunakan ruang memori yang sama. Kemudian nanti kita coba rubah nilai yang ada di vektor 2 menjadi pada posisi 3 sama dengan 17,69. Jadi harusnya nanti harapan kita ini tidak sama ya. Mungkin yang salah satunya yang di vektor 2 1769, tapi yang di vektor data 1 dia tetap nilainya 43. Coba kita run file. Ya. Tetap 43 ya. Sedangkan di bawah adalah 1769. Kemudian metode yang berikutnya untuk video kali ini adalah metode yang paling penting dalam pengurutan data, yaitu metode sort. Metode ini sebenarnya sudah pernah saya bahas pada video-video saya yang sebelumnya. Kalian bisa lihat di bagian informasi di sebelah kanan atas screen video ini. Kemudian saya tulis ulang metodenya, static juga, kemudian void. Jadi saya kasih void kali ini, tukar nilai atau swap ya. Kalau saya gunakan istilah swap untuk video yang sebelumnya, tukar nilai. Kemudian inputnya adalah vektor. Saya copy saja ini. Inputnya adalah vektor. Kemudian di sini saya harus tuliskan indeks yang akan saya rubah, indeks A, koma, integer indeks B. Jadi indeks pertama dan kedua ya akan saya tukarkan. Kemudian saya buka kurung di sini, kurung perawal, lalu enter. Ya, di sini harus ada returnnya.
Oh, tidak ada returnnya karena ini void. Kemudian di sini saya harus cek di sini jika saya harus validasi indeksnya. Jika indeks A lebih besar 0 dan indeks A indeks A lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari vektor dot size. Begitu pula juga indeks B nya. Saya copy saja ini, kemudian saya kasih dan di sini n pakai tanda 2 kali dan 2 kali ya. Itu aja artinya logika n. Kemudian saya ganti juga di sini jika indeks B nya juga lebih besar daripada 0 dan indeks B nya lebih kecil dari vector dot size. Dan ini yang paling penting supaya tidak memboros operasi, saya buatkan logika di sini dan indeks A, kalau indeks A sama dengan indeks B kita tidak perlu lakukan operasi tukar ya. Indeks A tidak sama dengan indeks B, jadi kita hanya menukar jika indeks A nya tidak sama dengan indeks B, karena walaupun ditukar kalau indeksnya sama itu tidak ada gunanya, sama saja hasilnya. Kemudian buat kurung kurawal, enter. Oke, jadi panjang sekali. Ini untuk memvalidasi, kita harus pastikan bahwa A ini bukan minus dan dia lebih kecil daripada size vektor. B nya juga begitu, bukan minus dan lebih kecil daripada size nya vektor. Kemudian kita kembali ke sini, ada strategi untuk menukarkan data, sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kita setidaknya memerlukan 3 operasi ya. Kita butuh sebuah variabel baru, kemudian kita melakukan 3 operasi. Ya, kita butuh variabel integer A, B, C. Kita pakai rumus ABC untuk menukarkan data. Pertama, A ini sama dengan vektor titik get A, get indeks A ya. Kemudian B nya juga begitu, B sama dengan vektor titik get ya indeks B. Kemudian C, jadi ini langkah untuk menukarkan data. Pertama kita buat variabel C yang nilainya diambil dari variabel A. Kemudian nilai A akan diperbaharui dengan nilai dari variabel B. Kemudian nilai B juga akan diperbaharui dari nilai yang ada di variabel C. Jadi ini yang saya maksud dari 3 langkah untuk menukarkan data ya. C sama dengan A sama dengan B sama dengan C. Kemudian terakhir kita set lagi. Jadi setelah pertama kita pakai get, kemudian setelah dia datanya tertukar di sini, kita set lagi datanya di sini. Jadi vektor titik set pada indeks A ini kita beri dengan nilai A. Kemudian indeks A nilainya A, indeks B nilainya B juga. Oke, ini proses penukaran data selesai. Ya, kita validasi dulu metodenya di sini untuk tukar data. Jadi kita cetak dulu before-nya dulu, data before, kasih keterangan di sini ya. Sort before after. Kemudian bikin juga sebelum tukar dan setelah tukar. Copy sini. Jadi kita cetak dulu sebelum ditukar, kemudian kita lakukan penukaran data. Jadi kita mau tukar pada posisi, kita cetak dulu. Run file. Ya, jadi misalnya ini buffer tukar. Misalnya kita mau tukar ini 43 dengan 65. Kita lihat indeksnya. 0, 1, 2, 3 dengan 5. Jadi kita tukar posisi 3 dengan 5.
Caranya panggil metodenya adalah tukar nilai. Tuliskan di sini, tukar nilai data pada indeks 3 dan indeks 5. Kemudian kita run. Ya, dia berubah ya. Pada indeks 3 menjadi 65 di sini. Pada indeks 5 menjadi 43. Jadi bertukar. Oke, saya kira untuk metode persiapannya saya cukupkan sampai di sini. Saya perlihatkan dulu source kode lengkapnya. Baris 1 sampai 20. Kemudian baris 20 sampai 39. Baris 36 sampai 52. Kemudian dari 54 sampai 70. Kemudian terakhir baris ke 80. Source code ini insya Allah akan saya share juga ke bagian deskripsi video ini. Kemudian pada video-video berikutnya, part berikutnya, insya Allah saya akan membahas tentang algoritma untuk melakukan pengurutan data. Kita mulai dari algoritma bubble sort, kemudian selection sort, kemudian insertion sort, berikutnya ada merge sort dan quick sort. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.